Bab 366, trik yang sama. Si Hanshan berbicara kepada semua orang sehingga ketika dia berurusan dengan Lin Ming, yang kuat tidak akan menindas yang lemah. Dengan kekuatan Lin Ming yang bahkan bisa menekan Zhou Xiaoling, dia mampu menantang Master Hao Tian, jadi dia harus bisa bertarung. Si Hanshan telah menempatkan dirinya di posisi yang sama dengan Lin Ming, jadi jika dia menang, itu juga akan menjadi kemenangan yang memuaskan. Saat suara si Hanshan turun, para murid wilayah 5 elemen mulai terlibat dalam diskusi panas tentang apa hasil dari pertempuran itu. Lin Ming seharusnya memiliki kemampuan untuk menantang Master Hao Tian, tapi melawan si Hanshan agak berlebihan. Dia seharusnya memulai dengan lawan yang lebih lemah. Pertahanan si Hanshan ini seperti cangkang kura-kura. Jika serangan Lin Ming tidak mampu mematahkan pertahanan si Hanshan, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia akhirnya akan kalah. Tidak terlalu, Lin Ming memiliki keunggulan dalam kecepatan, itu tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan si Hanshan, dia masih punya cara untuk tidak kalah. Menurut ide Anda, ini hanyalah cara untuk melarikan diri, paling-paling hasilnya seri. Di bagian perjamuan Sekte Thunder Chess, Zhou Lai sedang menyeruput secangkir teh. Dia memperhatikan adiknya memasang ekspresi sangat kesal di wajahnya. Dia tidak bisa menahan senyum dan bertanya, Xiaoling, menurutmu siapa yang akan menang? Zhou Xiaoling mengerutkan bibirnya dengan jijik, berkata, orang bodoh besar itu akan kalah dengan cara yang sangat bodoh. Oh, Anda yakin Lin Ming bisa menang? Bagaimana Anda tahu? Zhou Lai sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Xiaoling akan menganggap Lin Ming akan menang dengan mudah. Karena tubuh Lin Ming kebal terhadap guntur, sulit untuk mengatakan di mana batas kekuatan sebenarnya. Aku baru tahu. Zhou Xiaoling cemberut, tidak mau menjelaskan lagi. Dibandingkan dengan para murid wilayah 5 elemen, para murid Divine Phoenix Island sebagian besar khawatir, tidak tertarik untuk mendiskusikan hasil pertandingan. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, sudah ada banyak orang yang iri pada Lin Ming dan berharap melihatnya dipukuli sampai babak belur. Divine Phoenix Island sudah terdorong ke garis akhir karena kolaborasi sekte-sekte ini. Lin Ming adalah orang terakhir yang berdiri yang mungkin bisa mendapatkan balasan untuk mereka. Jika Lin Ming kalah di sini, maka Divine Phoenix Island mungkin akan mengalami kehancuran total. Di atas panggung, Lin Ming dan si Hanshan berdiri terpisah 100 kaki. Si Hanshan cukup senang. Lin Ming telah datang dan akhirnya menerima pertandingan ini. Dia berharap untuk mengalahkan Lin Ming dan melihat ekspresi menyedihkan apa yang akan muncul di wajahnya. Lin Ming, si Hanshan berseru dengan transmisi suara esensi sejatinya, tahukah kamu mengapa aku begitu berharap untuk bertarung denganmu? Lin Ming terdiam, menunggu si Hanshan menyelesaikan monolognya. Hehe, sebenarnya sangat sederhana. Bakat Anda terlalu luar biasa, orang-orang mau tidak mau ingin mundur dari pancaran sinar Anda. Dulu ketika saya bukan murid Sekte Deep Earth, saya hanyalah seorang anak miskin di kota besar. Kota saya memiliki seorang putri dari keluarga kaya, yang penampilannya cukup untuk menyebabkan jatuhnya suatu negara. Penampilan, temperamen, keanggunan, dia memiliki semua yang kuinginkan. Dan kemudian, saya punya ide. Kupikir betapapun sempurnanya dia, atau berapa banyak pria yang telah dia pikat sebagai satu-satunya cinta sejati mereka, aku tidak akan menjadikannya apa-apa selain pelacur yang menunggu selangkangan ayah ini. Setelah itu, saya kembali dan mengambil kepala gadisnya. Rasanya, meski aku memikirkannya sekarang, sungguh nikmat. Setelah itu, gadis itu menikah dengan seorang bangsawan yang sangat cocok dengannya. Setiap kali saya berpikir tentang bagaimana seorang wanita mulia pernah ditekan di bawah tubuh ayah ini, saya benar-benar menganggapnya sempurna. Sekarang, kamu sama dengan wanita itu. Tidak peduli betapa hebatnya kamu di masa depan, kamu akan dikalahkan oleh tanganku. Kamu akan menjadi seperti pelacur yang aku tunggangi. Si Hanshan sangat senang, mengatakan semua ini dengan ekspresi bangga dan tegas. Lin Ming mendengarkan, dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Apakah kamu mencoba menggunakan trik lama yang sama lagi dan membuatku marah sehingga aku akan menyerang perisaimu dengan kekuatan penuhku? Apakah kamu seorang pecundang yang tidak percaya diri untuk mengalahkanku sehingga kamu harus menggunakan metode curang seperti itu? Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, ekspresi si Hanshan sedikit berubah. Anak ini, nama keluarga Lin, apalagi aku, bahkan kamu pun tidak sepenuhnya percaya diri. Saya yakin tetapi saya masih menggunakan trik ini untuk membangkitkan semangat Anda. Tapi jika kamu begitu percaya diri, apakah kamu berani menyerangku? Lin Ming mengeluarkan tombak lembut mendalam berat dari cincin spasialnya, menyeringai saat dia melakukannya. Maumu. Dengan kata terakhir itu, seluruh aura Lin Ming tiba-tiba meledak. Tombak lembut yang sangat berat bersinar dengan cahaya ungu, dan udara di sekitarnya mulai bergejolak dengan keras, menciptakan pusaran angin. Melawan sampah sepertimu, aku suka menghajar mereka. Kaki Lin Ming menginjak tanah dan dia melesat ke depan seperti anak panah. Angin tombak menderu-deru, dan tombak lembut yang sangat berat dilapisi dengan cahaya biru. Tombak ini diselimuti oleh energi naga sejati. Ini buruk. Sepertinya Lin Ming ditipu. Mu Zhaoxuan melihat bahwa Lin Ming dan si Hanshan telah berdiri berhadapan selama beberapa saat dan merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya si Hanshan menggunakan trik lama yang sama lagi, dan membuat marah Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Seperempat jam yang lalu, Song Xiaoyue juga tertipu oleh trik ini.
Mu Zhaoxuan berpikir bahwa Lin Ming sedikit lebih muda dan memiliki watak yang sedikit kurang dewasa, jadi dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti yang dialami Song Xiaoyue. Tapi sekarang melihat serangan habis-habisan Lin Ming, dia kemungkinan besar dibuat marah oleh kata-kata si Hanshan. Mu Zhaoxuan sudah bisa meramalkan Lin Ming mengulangi kesalahan yang sama dan akhirnya dikalahkan. Mau tak mau dia merasakan gelombang keputusasaan yang besar di dalam hatinya. Sifat anak muda terlalu impulsif. Lin Ming akan kalah, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebelum pertempuran ini, para murid dari wilayah 5 elemen lebih menyukai Lin Ming dengan selisih kecil. Tapi sekarang, mereka semua telah mengubah penilaian mereka. Zhan Yunjian juga menggelengkan kepalanya. Dia telah mendukung Lin Ming untuk menang, tapi seorang seniman bela diri berkepala dingin tidak boleh terpengaruh oleh emosi mereka, belum lagi metode provokasi si Hanshan sangat kikuk. Bibir si Hanshan melengkung menyeringai. Dia tidak mengira akan ada orang bodoh seperti itu. Lin Ming mengetahui idenya dengan sangat baik tetapi masih memutuskan untuk mendesaknya seperti ini. Orang bodoh ini terlalu terpengaruh oleh perasaan pribadinya. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, mustahil baginya untuk tetap menjadi jenius. Dia akan mati di tengah jalan. Perisai esensi bumi. Dengan kedua tangan menopang perisai, penghalang pertahanan berwarna coklat tebal segera muncul. Si Hanshan terlalu familiar dengan ini. Tidak peduli serangan apa yang digunakan, tidak peduli badai apa yang melanda, dia akan tetap bertahan melawan mereka semua. Dia pernah pergi ke alam mistik bersama seniman bela diri lainnya. Ketika mereka menghadapi bencana, yang selamat adalah seniman bela diri dari Sekte Bumi Dalam. Si Hanshan memiliki keyakinan penuh pada pembelaannya. Namun, ketika tombak lembut mendalam berat yang terbungkus cahaya biru itu hancur, raut wajah si Hanshan berubah. Dia merasa bukan tombak yang menyerangnya, melainkan gunung yang runtuh. Bang! Tombak lembut mendalam yang berat menghantam Earth Essence Shield. Si Hanshan merasakan kedua lengannya gemetar, dan dia benar-benar kehilangan rasa di bawah sikunya. Tekanan mengerikan mengalir dari lengannya ke kakinya, meledakkan ubin di bawah kakinya. Apa? Kekuatan aneh macam apa ini? Si Hanshan merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan dan juga mempraktikkan teknik kuda-kuda khusus selama tahap transformasi tubuh. Namun, serangan ini hampir membuatnya terjatuh ke tanah. Oh, kamu bertahan. Lin Ming sedikit terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan tempering marau beberapa waktu lalu, dan menyerang dengan kekuatan tubuh puluhan ribu jin. Esensi sejati berwarna biru hanya digunakan untuk melindungi tombak lunak mendalam yang berat, harta karun tingkat manusia tingkat menengah tidak akan mampu menahan tabrakan seperti itu. Si Hanshan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan hatinya. Bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Dia mengangkat tombaknya dan menghantam lagi Earth Essence Shield yang mirip cangkang kura-kura. Serangan ini bahkan lebih berbahaya dari serangan sebelumnya. Kekuatan guntur. Di dalam benih dewa sesat, guntur ilahi naga banjir ungu yang diam tiba-tiba meletus. Tombak lembut yang sangat berat bersinar dengan cahaya ungu, membawa kekuatan guntur yang menggelinding. Bang! Sebuah tombak menghantam Earth Essence Shield. 5 organ si Hanshan terguncang, dan darahnya bergolak. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, kekuatan guntur yang samar telah menembus Earth Essence Shield. Itu seperti ular berbisa yang mengebor ke dalam tubuh si Hanshan, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Brengsek, si Hanshan mengatupkan giginya dan menggembleng semua esensi sejati di tubuhnya hingga batasnya, menebalkan Earth Essence Shield. Tombak ketiga, mengalir seperti sutra. Esensi sejati biru dari Heavy Deep Soft Spear mulai bergetar, mengirimkan suara senandung ke udara. Tombak lembut mendalam berat yang terbungkus biru melolong seperti naga perak yang melaut. Tombak lembut mendalam yang berat menghantam Earth Essence Shield. Saat itu juga, kekuatan getaran menembus perisai, menyebar ke tubuh si Hanshan. Si Hanshan hanya merasa seluruh tubuhnya hancur, semua organnya gemetar. Tombak keempat, tombak kelima, serangan Lin Ming seperti badai. Perisai esensi sejati si Hanshan tertekuk di bawah rentetan serangan ganas ini, tapi tidak benar-benar pecah. Ini adalah teknik perisai pertahanan dari Sekte Bumi Dalam, dan dipertahankan oleh esensi sejati penggunanya. Selama esensi sejati diberikan, itu tidak akan rusak. Alasan si Hanshan mampu menjaga perisainya agar tidak pecah adalah karena dia dengan gila-gilaan menarik esensi sebenarnya dari tubuhnya, melukai dirinya sendiri. Tidak hanya itu, sambil mempertahankan perisainya, dia juga harus menahan serangan ganda dari kekuatan guntur dan aliran seperti sutra. Situasi ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan. Namun, karena perisai esensi bumi dan cahaya ungu yang berkedip, sebagian besar murid hanya melihat tabrakan esensi sejati yang cemerlang dan indah. Mereka tidak menyadari situasi apa yang dialami si Hanshan. Song Xiaoyue dan Mu Zhaoxuan sangat cemas. Yan Fuhong dipenuhi dengan antisipasi saat melihat Lin Ming di ambang kekalahan. Adapun para murid wilayah 5 elemen, mereka berbicara tentang pertandingan tersebut, membandingkan wawasan mereka tentang pertempuran dan pemahaman tentang metode budidaya. Lin Ming terlalu naif. Dalam situasi di mana kekuatan mereka hampir sama, menerobos perisai esensi bumi dari Sekte Bumi Dalam akan membutuhkan esensi sejati beberapa kali lebih banyak daripada yang akan digunakan oleh murid Sekte Bumi Dalam. Sepertinya tidak peduli seberapa kerasnya Earth Essence Shield milik si Hanshan berubah bentuk, tidak mungkin untuk dipatahkan. Perisai esensi bumi dari Sekte Deep Earth bisa menjadi kuat jika Anda menginginkannya kuat, dan lemah jika Anda menginginkannya lemah.
Tidak ada pemborosan esensi sejati dalam menggunakannya. Ketika Song Xiaoyue menyerang, Earth Essence Shield juga sangat terdistorsi. Setelah beberapa pemikiran, tampaknya satu-satunya alasan adalah karena si Hanshan ingin menyelamatkan kekuatannya. Haha, pengalaman saudara Jin terlalu luas dan luas. Menurut pengetahuanku, Sekte Deep Earth memiliki berbagai jenis perisai pertahanan. Sedangkan untuk Earth Essence Shield, itu jarang terjadi. Saya terkejut bahwa saudara Jin memiliki pemahaman yang begitu menyeluruh. Tidak apa, saya kebetulan bertarung dengan murid Sekte Deep Earth yang pernah menggunakan Earth Essence Shield. Lin Ming berbakat, tapi dia terlalu impulsif. Dengan watak seperti itu, sangat sulit untuk menjadi master sejati. Kecuali, mungkin setelah dia dewasa. Saat saudara Jin sedang berbicara, dia langsung disela. Saudara Jin. Apa? Jin yang bermarga itu bertanya, sedikit kesal. Sepertinya aku melihat si Hanshan di Earth Essence Shield batuk darah, sepertinya seluruh tubuhnya berlumuran darah. Seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun dengan ragu-ragu berkata sambil menatap dengan mata terbelalak. Bab 367, Talent Pangkat Suci. Apa yang baru saja Anda katakan? Dia batuk darah. Pemuda bermarga Jin tidak dapat mempercayai hal ini saat dia melihat ke arah tengah panggung. Dia kebetulan melihat saat Lin Ming menarik tombaknya, dan cahaya ungu cemerlang meredup. Earth Essence Shield juga menjadi lebih terang, dan ada momen singkat di mana dia bisa melihat penampilan si Hanshan yang suram dan menyedihkan saat dia berjuang untuk mempertahankan Earth Essence Shield. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, hidungnya berdarah, dan batuk darah. Bahkan pakaiannya pun bernoda merah tua. Pemuda bermarga Jin tertegun, mulutnya ternganga. Saat dia menyaksikan situasi si Hanshan yang sangat tragis, dia terkejut. Si Hanshan dapat digambarkan sebagai orang yang menyedihkan dan tidak dapat dipercaya. Dia sudah lama berada di ambang kehancuran, tetapi jika dia tidak dengan keras kepala melukai dirinya sendiri untuk mempertahankan perisainya, begitu Earth Essence Shield rusak, situasinya akan menjadi lebih buruk. Saat si Hanshan melihat Lin Ming mengumpulkan kekuatannya untuk menusuk tombaknya lagi, dia merasakan hatinya bergetar. Apa yang dia temui di panggung ini bukanlah manusia, melainkan binatang buas yang berwujud manusia. Tidak hanya itu, binatang buas ini berada di atas level kelima. Karena mengkhawatirkan wajahnya, dia mengertakkan gigi dan menolak mengaku kalah. Dia berharap Lin Ming tidak akan mampu melanjutkan rentetan serangan intensitas tinggi. Bagaimanapun juga, dia berada dalam posisi bertahan, dan dalam pertarungan yang panjang dia akan menjadi orang yang diuntungkan. Tidak hanya itu, perisai esensi bumi dari Sekte Deep Earth mampu menyimpan sejumlah besar esensi sejati. Konsumsi esensi sejati Lin Ming pastinya harus beberapa kali lipat miliknya. Tapi setelah menahan 4 atau 5 serangan tombak lagi, si Hanshan berada di ambang kehancuran. Dia tidak bisa menahan darah yang bergolak di dadanya lebih lama lagi, dan dia merasa seperti akan memuntahkan organ tubuhnya. Di sisi lain, Lin Ming tampak benar-benar tidak peduli, seolah-olah dia hanya berdiri di sana mengawasinya. Tombak demi tombak demi tombak. Setiap tombak lebih cepat dan lebih kejam dari yang sebelumnya. Dia ingin berteriak dan mengakui kekalahan, tapi serangan tombak Lin Ming terlalu cepat. Sebelum dia sempat berteriak, serangan tombak lain telah tiba. Tapi, tombak ini menyebabkan wajah si Hanshan menjadi pucat, pikirannya bergetar. Dia tidak akan bisa memblokir ini. Berhenti. Seorang lelaki tua dari Sekte Bumi Dalam yang mengenakan jubah kuning longgar berdiri. Tapi pada saat yang sama, tombak lembut mendalam Lin Ming telah hancur. Bang! Guntur yang menyilaukan muncul, dan cahaya biru menyala. Earth Essence Shield milik si Hanshan akhirnya mencapai batasnya, dan itu tidak berbeda dengan telur yang dipukul palu, meledak berkeping-keping. Si Hanshan merasa seperti ditabrak gunung saat dia terbang mundur, pakaiannya terkoyak-koyak, rasa manis tembaga di tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, tapi dia terlempar kembali seperti boneka patah. Sebelum si Hanshan mencapai susunan penghalang, lelaki tua berjubah kuning itu muncul di belakangnya, dengan santai membuka penghalang dan memegang si Hanshan, dengan lembut jatuh ke atas panggung. Seluruh penonton terdiam. Pemuda bermarga Jin itu tercengang konyol. Earth Essence Shield milik si Hanshan sebenarnya telah rusak. Bukan hanya itu, tapi lawannya adalah seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Kebanyakan orang di jamuan makan itu bahkan tidak menyadari bahwa si Hanshan sedang batuk darah. Mereka dengan santai melihat aksi di atas panggung, membandingkan pengetahuan mereka tentang pertandingan pencaksilat. Mereka mengira Lin Ming tidak akan bisa bertahan, tapi setelah ledakan mendadak itu, Earth Essence Shield telah hancur, dan si Hanshan terbang mundur. Pembalikan yang begitu cepat benar-benar tidak terduga. Mu Zhaoxuan, Mu Dianping, Hua Hong, dan semua murid inti Divine Phoenix Island lainnya yang mengkhawatirkan Lin Ming merasa seperti berada dalam mimpi. Lin Ming menang, tapi dia juga melakukannya dengan cara yang begitu sengit. Zhang Yunjian menarik napas dingin. Dia dengan santai melirik Zhou Lai dan melihat ekspresinya seperti permukaan danau yang tenang. Orang Lin Ming ini terlalu menakutkan. Dia bahkan belum dewasa tapi dia sudah bisa mengalahkan murid inti Haotian. Bukan hanya itu, tapi dengan sisa kekuatan yang masih banyak. Bakat yang sangat menakutkan, begitu dia mencapai alam Haotian, Zhang Yunjian tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. 3 kata bergema di benaknya, menyebabkan hatinya bergetar. Bakat peringkat suci. Selama 1 atau 2 tahun berlalu, Lin Ming akan melangkah ke ranah Haotian dan menjadi bakat peringkat Sein.
Dia akan menjadi talenta peringkat Sein yang tidak kalah dengan Mu Qianyu dari 10 tahun yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Dia telah mendengar bahwa Lin Ming ini telah ditemukan dari sekte kecil kelas 3. Seseorang yang digali oleh Divine Phoenix Island dari sekte kecil kelas 3 sebenarnya memiliki bakat yang sangat menakutkan. Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Bakat peringkat Sein saudara kembar ini sudah cukup untuk menyebabkan 7 sekte besar dari wilayah 5 elemen menjadi sangat iri. Setelah Lin Ming ditambahkan, Zhang Yunjian tidak dapat memikirkan masa depan. Hanya dalam 10 tahun saja, 3 talenta peringkat Sein telah muncul. Dia memiliki firasat bahwa selama Divine Phoenix Island mampu menanggung bencana dari wilayah Demon Laut Selatan ini, mereka akan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi burung Phoenix yang menjalani nirwana, terlahir kembali menjadi sekte kelas 5 yang sebenarnya. Saat ini, bukan hanya Zhang Yunjian, tetapi banyak orang lain yang merasakannya. Bakat Lin Ming sudah cukup untuk dipertimbangkan di tingkat Sein. Hanya saja dia masih terlalu muda, jadi dia terlalu lemah saat ini. Melangkah ke peringkat Sein sejati hanyalah masalah waktu saja. Dia mungkin bahkan tidak membutuhkan 2 tahun, 1 tahun saja sudah cukup. Mata indah Putri Sunfire menatap Lin Ming, tanpa berkedip. Penatua terhormat Yang Wang mengelus jenggotnya sambil tertawa. Semua murid Divine Phoenix Island menatap Lin Ming dengan campuran rasa tidak percaya, kagum, dan beribadah di mata mereka. Bahkan Mu Bingyun yang acuh tak acuh diwarnai dengan kejutan saat dia menatap Lin Ming. Anak laki-laki yang ditemukan kakak perempuannya ini jauh melampaui ekspektasinya. Orang tua berjubah kuning dari Sekte Bumi dalam memeriksa kondisi fisik si Hanshan dan wajahnya tenggelam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Lin Ming, warna tak menyenangkan muncul di matanya. Anak muda, kamu sangat kejam. Anda telah mematahkan seluruh tulang rusuknya, meremukkan tulang dada, dan melukai organ-organnya dengan parah. Itu hanya pertandingan kecil, namun kamu sangat kejam. Pria berjubah kuning ingin membunuh Lin Ming dengan tamparan tangannya, tetapi pada saat dia mengungkapkan niat membunuhnya, dia merasakan energi yang kaya dan berkobar mengunci dirinya. Energi ini berasal dari Mu Yu Huang, dan meskipun panas membara, hal itu menyebabkan tubuhnya menjadi sedingin es, seolah-olah dia tenggelam ke dalam 9 lapisan jurang maut. Ini adalah perasaan berdiri di dekat pintu kematian. Pikiran pria berjubah kuning itu menjadi dingin. Dia tentu saja hanya memikirkan ini, tidak mungkin dia benar-benar melakukan apapun pada Lin Ming. Paling-paling dia akan memancarkan aura untuk menekannya, tapi dia tidak mengira saat dia melepaskan niat membunuhnya, Mu Yu Huang akan langsung menguncinya, dan dengan energi yang begitu menakutkan. Semua orang mengatakan bahwa wanita tua dari Divine Phoenix Island ini telah mencapai ranah inti berputar akhir, tetapi juga bahwa api hidupnya berasal dari Silent Nine Emerald Flame yang ditemukan di dalam jurang maut. Api ini terbagi menjadi 9 bagian dan mengandung panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Hanya dengan satu sentuhan, tulangmu pun tidak akan tersisa. Kekuatannya sangat menakutkan. Orang tua berjubah kuning tidak berani memprovokasi Mu Yu Huang. Karakter yang bisa menjadi Island Master di Divine Phoenix Island bukanlah karakter biasa, apalagi ini adalah wilayah Divine Phoenix Island. Dia membatalkan pikirannya untuk menekan Lin Ming dengan auranya. Saat dia memegang si Hanshan, dia memasukkan pil putih ke dalam mulutnya. Dia dengan dingin menatap Lin Ming dan terbatuk sedingin es, sangat mudah, namun tindakanmu sangat jahat. Namun Anda sebenarnya memiliki wajah untuk berkhotbah kepada Zhou Xiaoling dari Sekte Thundercrest. Benar-benar konyol. Karena dia tidak bisa menghukum Lin Ming, orang tua berjubah kuning hanya bisa mengejeknya. Kurang dari setengah jam yang lalu, Lin Ming telah memberi pelajaran pada Zhou Xiaoling karena terlalu kejam. Orang tua berjubah kuning berencana menggunakan masalah ini untuk mempermalukan Lin Ming. Lin Ming mempertahankan ketenangannya. Dia perlahan-lahan menyingkirkan tombak lembut yang sangat berat dan perlahan berkata, saya tidak mengerti apa yang senior maksudkan. Si Hanshan menggunakan kata-kata yang kejam untuk memprovokasiku, menggunakan metode yang tidak tahu malu untuk menggugahku. Haruskah aku menahan hinaan dan penghinaannya yang tidak berdasar, lalu tetap memegang tanganku dan memperlakukannya dengan sopan? Keterampilan bela diri perisai pertahanan Deep Earth Sekte sangat tangguh dan juga melestarikan esensi sejati. Jika aku tidak mengerahkan seluruh seranganku, lalu apa yang terjadi setelah kekuatanku habis? Ketika kekuatanku habis, akankah murid baikmu dengan mudah mengalahkanku dan kemudian dengan bangga menyatakan kepada semua orang bagaimana dia melakukannya, sambil mengibaskan ekor kecilnya yang konyol? Jika saya dipermalukan secara verbal oleh orang lain, haruskah saya menjulurkan wajah dan membiarkan mereka menamparkan saya? Apakah senior menganggap saya begitu pelit? Apakah Sekte Deep Earth begitu sedih sehingga mereka mempermalukan murid-murid Divine Phoenix Island, tetapi tidak punya nyali untuk menahan pembalasan? Kata-kata Lin Ming sangat berbahaya. Mereka tidak hanya mengejek, tetapi mereka juga menunjukkan konflik antara Divine Phoenix Island dan Deep Earth Sect. Setelah melihat lelaki tua berjubah kuning itu dimarahi, para murid Divine Phoenix Island merasa jauh lebih santai di hati mereka. Bibir lelaki tua berjubah kuning itu bergerak-gerak. Dia dengan dingin berpunuk, berkata, lidah yang kurang ajar. Apa menurutmu aku buta? Kekuatanmu jelas jauh melampaui si Hanshan, dan kamu pasti bisa menahan tanganmu setelah menghancurkan perisainya sehingga kamu tidak melukai si Hanshan. Namun Anda masih melakukan serangan yang begitu kejam, melukainya dengan parah. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini? Lin Ming dengan tergesa-gesa berkata, saya tidak bisa menjelaskan dan saya tidak ingin menjelaskan.
Tetapi jika senior memang ngotot meminta penjelasan, maka saya juga ingin senior menjelaskan suatu hal kepada saya. 6 sekte wilayah 5 elemen bersama-sama jelas melampaui Divine Phoenix Island dengan selisih yang besar. Namun, di perjamuan ini, Anda berani bersatu untuk menindas Divine Phoenix Island saya, mengajak beberapa orang untuk melawan satu orang untuk melemahkan mereka. Di manakah kehormatan dalam hal ini? Di manakah kehormatan dalam mencoba memaksa Divine Phoenix Island ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki siapapun yang dapat mereka kirim untuk berperang? Bagaimana senior bisa menjelaskan hal ini? Orang tua berjubah kuning itu tiba-tiba tampak pucat, tidak dapat berbicara. Dalam perdebatan yang memalukan seperti itu, kata-katanya sendiri telah dilontarkan kembali padanya, dan dia sama sekali tidak mempunyai sarana untuk merespons. Seseorang harus merasa kasihan pada Master Inti Revolving ini. Kekuatannya jauh melampaui Lin Ming, namun ia kalah dari Lin Ming dalam perang kata-kata. Begitu kejadian ini diketahui, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah 5 elemen. Kata yang bagus. Dengan hal yang luar biasa ini, para murid Divine Phoenix Island tidak bisa menahan tepuk tangan. Mereka telah menahan napas selama ini, menahan diri untuk tidak berbicara, dan pada saat ini Lin Ming telah berbicara mewakili semua orang, dengan jahat merusak wajah sesepuh sekte bumi dalam ini. Ah, perasaan ini terlalu menyegarkan. Bahkan wanita tua Yu Huang, yang ekspresinya cemberut dan sedingin es sejak awal jamuan makan, memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Si Zongkun, kamu juga mengalami hari di mana kamu dikalahkan di tangan seorang junior. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menelan rasa malu ini. Dalam teks-teks tersebut, mereka sering menggambarkan perang kata-kata antar ulama, yang menggunakan bibir mereka sebagai tombak untuk berdebat, menembus inti pemahaman satu sama lain. Di kalangan seniman bela diri, hal ini terkadang juga terjadi. Meskipun kata-kata Lin Ming tidak mampu menggoyahkan hati si Zongkun dalam seni bela diri, itu masih cukup untuk membuatnya memakan omong kosongnya sendiri. Hal ini juga membuat Mu Yu Huang, yang merasa sangat tidak nyaman selama beberapa minggu terakhir ini, menjadi jauh lebih bahagia. Wah, bagus sekali. Saya juga akan mencatat ini sebagai kemenangan dan hadiah Anda. Mu Yu Huang berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Lin Ming dengan senang hati menjawab, terima kasih, Senior Yu Huang. Lin Ming secara tidak sadar berubah dari master leluhur Yu Huang menjadi Senior Yu Huang. Menyebut wanita tua ini tuan leluhur Yu Huang terlalu aneh. Tapi Mu Yu Huang sangat senang saat ini. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Saat Lin Ming mendongak, dia kebetulan melihat Mu Qianyu menatapnya. Dia tersenyum cerah padanya, sinar cerah di matanya. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, bagus sekali. Bab 368, meremehkan semua pahlawan. Setelah Lin Ming secara brutal memukuli si Hanshan dan mengalahkan si Zongkun dalam perang kata-kata, moral para murid Divine Phoenix Island meningkat tajam, suasana muram yang mengelilingi mereka langsung hilang. Setelah menderita penghinaan atas tindakan 6 sekte dan kemudian juga ditekan oleh upaya bersama mereka, kemarahan yang membara muncul di dalam dada mereka. Ini bukan hanya kemenangan Lin Ming, tapi kemenangan yang memberanikan semua orang. Hanya dengan beberapa kata, dia mampu menyuarakan pemikiran para murid Divine Phoenix Island, dan melampiaskan rasa frustrasi mereka kepada mereka. Pada saat ini, status Lin Ming sebelumnya sebagai orang luar telah diterima sepenuhnya oleh semua orang, tidak ada yang iri padanya lagi. Sebaliknya, kekaguman dan rasa suka mereka terhadapnya terus bertumbuh. Beberapa gadis muda menatap Lin Ming, Oh Ying dan Ah Ying padanya, berbicara tentang dia, wajah muda dan cantik mereka memerah karena kegembiraan. Tapi warna kulit para murid wilayah 5 elemen sebenarnya tidak bagus sama sekali. Hati mereka penuh dengan kecemburuan yang terlihat di wajah mereka. Lin Ming ini terlalu sombong. Kesombongannya tidak akan bertahan lama. Karena dia memiliki kekuatan ranah Hautian, dia akan ditarik ke dalam pertempuran para Master Hautian. Bakat Lin Ming memang nyata, tapi dia masih terlalu muda dan naif. Ya, si Hanshan adalah murid inti, tapi bakatnya biasa saja. Ada juga murid langsung yang lebih kuat darinya, dan di atasnya bahkan ada murid seperti Huo Ruyan, Zhou Lai, Bai Aoxuan, dan karakter sejenis lainnya. Murid utama ke-6 sekte tidak boleh diganggu. Belum lagi sekte lainnya, saudara magang senior si Hanshan, si Dingtian tidak akan berdiam diri setelah ini. Pohon indah di hutan akan hancur diterpa angin. 6 sekte besar tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kemarahan yang membara antara Divine Phoenix Island dan 6 sekte besar telah mencapai titik didih. Sekarang bukan lagi sekedar perbandingan skill. Begitu seseorang naik ke atas panggung, mereka akan menggunakan kekuatan penuh dan semua keahlian khusus mereka sampai pihak lain dikalahkan. Begitu mereka dikalahkan, itu akan menjadi akhir yang menyedihkan. Di atas panggung, kulit si Zongkun jatuh ke tanah. Dia adalah Master Inti Revolving, sejak kapan dia harus menderita kata-kata makian dari seorang junior? Bukankah ini lebih memalukan daripada kehilangan tas-tas tua lainnya? Bagus, sangat bagus. Pahlawan selalu datang dari generasi muda. Lelaki tua ini benar-benar mengalami pemandangan yang luar biasa. Karakter Hanshan jujur dan bakatnya rendah. Dia berkultivasi dengan rajin setiap hari dan mencari jalur bela diri dengan sepenuh hati, tetapi sekarang dia benar-benar diintimidasi oleh kekuatanmu hari ini dan terluka hingga titik ini. Karena Hanshan lebih lemah darimu, lelaki tua ini tidak bisa berkata apa-apa. Tapi,
Izinkan saya memberitahu Anda, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan selalu ada manusia yang lebih kuat. Ketika Anda menggunakan kekuatan Anda yang lebih besar untuk menindas orang lain dengan cara yang begitu kejam, Anda juga harus berharap bahwa orang lain dengan kultivasi yang lebih dalam suatu hari nanti akan menggunakan Anda sebagai batu loncatan dan menghancurkan Anda di bawah kaki mereka. 6 sekte besar wilayah 5 elemenku memiliki banyak master di sekelilingnya. Orang tua ini ingin melihat, berapa lama kamu bisa menang. Kata-kata si Zongkun bisa dianggap kasar, tapi Lin Ming hanya mencibir. Benar sekali kata, karakter jujur, bakat rendah. Jika bajingan seperti itu bisa dianggap jujur dan sederhana, maka Master Kaisar Iblis dunia bawah dari kota Kaisar Iblis senyap bisa dianggap sebagai individu yang paling baik dan penyayang. Lin Ming berkata dengan lantang dan jelas, dunia ini luas, dan jumlah orang jenius sama banyaknya dengan awan di langit. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya termasuk di antara elit heroik terbaik di kalangan pemuda dunia. Bahkan di usiaku, ada banyak orang kuat yang sudah melampauiku. Kamu bilang aku menggunakan kekuatanku untuk menindas orang lain, dan kamu tidak salah, tapi itu karena aku selalu ingin menghajar sampah bumi. Jika ada orang dari wilayah 5 elemen Anda yang ingin mengandalkan budidaya mereka untuk menghancurkan saya, maka saya, Lin Ming, berdiri di sini. Saya akan menerima semua pendatang. Siapapun yang datang, aku akan bertarung sebanyak itu. Kata-kata Lin Ming seperti lonceng klarion ilahi, mereka mencapai awan, membelah bumi, dan bergema ke seluruh penonton. Bahkan si Zongkun pun tercengang. Dia menatap Lin Ming tanpa berkata-kata, anak ini gila. Dia ingin sendirian melawan semua master dari 6 sekte besar. Dengan kata-kata Lin Ming, para murid Divine Phoenix Island sedang bergolak dalam hiruk-pikuk. Laki-laki berteriak, dan perempuan berteriak. Kakak Lin terlalu hebat. Kakak Lin, kata yang bagus. Senior magang, saudara Lin terlalu apakah Lin Ming bisa memenuhi kata-katanya atau tidak, tidak ada yang tahu. Tapi saat ini, ketika Lin Ming berbicara, semangat kepahlawanannya telah menusuk langsung ke langit, menyebabkan darah para murid Divine Phoenix Island mendidih, seolah-olah seluruh tubuh mereka telah dinyalakan dengan gairah yang meledak-ledak. Manusia adalah makhluk yang mudah tertular emosi. Namun bagi mereka yang mampu membangkitkan mood penonton, ini adalah saat paling menawan dalam hidup mereka. Pada saat ini, bahkan Mu Qianyu, yang duduk di samping wanita tua Yu Huang, merasakan jantungnya sedikit berdebar kencang. Dia dengan ringan berkata, orang ini Lin Ming benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Nyonya tua Yu Huang menunjukkan senyuman yang langka. Dia tahu bahwa alasan Lin Ming mengatakan kata-kata ini adalah karena dia ingin membalas rasa terima kasihnya. Dia tertawa sedikit dan berkata, anak ini, dia bahkan tidak peduli dengan kelinci tapi ingin mengusir elang. Jika dia memenangkan 5 atau 6 pertandingan berikutnya, semua harta yang saya simpan akan dirampok olehnya. Mu Qianyu menutup mulutnya saat dia terkikik, tidak mengatakan apapun. Nyonya tua Yu Huang menatap Mu Qianyu dengan tatapan sinis, Yuer, kenapa kamu tersenyum? Apakah kamu tidak merasa buruk? Hal-hal ini dimaksudkan untuk diberikan kepadamu nanti. Mu Qianyu adalah seorang saintis dari Divine Phoenix Island, dan esensi darah Vermilion Bird secara alami akan diberikan kepadanya nanti. Adapun Mu Bingyun, meskipun dia juga seorang saintis, dia memiliki garis keturunan Blue Luan di dalam tubuhnya, esensi darah Vermilion Bird tidak berguna baginya. Mu Qianyu berkata, Yuer tidak merasa buruk sama sekali. Meskipun esensi darah Vermilion Bird akan bermanfaat bagi budidaya saya, itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi Lin Ming. Menggunakannya di Lin Ming akan menjadi penggunaan terbaiknya. Guru yang terhormat pasti tidak akan menyesali keputusan ini. Mu Qianyu dilahirkan dengan garis keturunan Vermilion Bird yang sangat murni dan kaya. Dengan perpaduan sari darah Vermilion Bird, konsentrasi garis keturunannya tidak akan meningkat banyak, paling-paling itu akan sedikit meningkatkan kompatibilitas fusi esensi sejati atribut api miliknya. Tapi, jika diberikan kepada Lin Ming, itu akan sangat meningkatkan garis keturunan Vermilion Bird-nya ke titik di mana dia bisa berlatih bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan dengan demikian sangat meningkatkan kekuatannya. Aku tidak bilang aku tidak akan memberikannya, tapi kamu sebenarnya takut aku akan mengingkari janjiku. Mu Yu Huang menatap Mu Qianyu dengan penuh arti. Mu Qianyu langsung panik, lalu dengan cepat menenangkan sikapnya dan menahan diri. Si Zongkun mencibir, lalu berkata, wah, ingat kata-kata yang baru saja kamu ucapkan. Perkataan yang diucapkan sama seperti air yang dibuang, tidak dapat ditarik kembali. Sekarang Anda telah memamerkan lidah Anda yang cepat dan membuat tantangan yang konyol dan bodoh. Orang tua ini ingin melihat baik-baik berapa banyak elit heroik dari 6 sekte besar yang dapat Anda tantang. Ketika si Zongkun membicarakan hal ini, dia tidak repot-repot berbicara lagi. Dia mengangkat si Hanshan yang setengah mati dan keluar dari panggung. Melawan junior bodoh yang akan segera berubah menjadi bodoh, tidak perlu berdebat. Tentu saja, ini hanyalah metode untuk menghibur pikirannya sendiri. Faktanya, setelah dia turun dari panggung, wajahnya tetap pucat, sampai-sampai banyak murid sekte bumi dalam bahkan takut untuk mengambil napas. Saat semua murid perjamuan meledak dalam berbagai emosi, para murid Divine Phoenix Island dengan marah bersorak pada Lin Ming. Tidak peduli apakah dia mampu memenuhi kata-kata pernyataannya atau tidak, kemarahan mereka telah dilampiaskan. Adapun murid 5 elemen daerah, mereka benar-benar meremehkan Lin Ming. Mereka memiliki pola pikir menonton pertandingan dan menunggu untuk melihat Lin Ming tersiksa. Saya ingin tahu berapa lama Lin Ming bisa bertahan.
Saya kira paling banyak 2 atau 3 pertandingan. 6 sekte besar tidak akan membiarkan Lin Ming terus memamerkan kesombongannya. Begitu salah satu dikalahkan, yang berikutnya akan menjadi lebih kuat. Tapi untuk 6 murid utama, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertunjukan yang merendahkan ini, atau Lin Ming bahkan tidak akan bisa bertahan melewati babak pertama. Magang senior, saudara Sun benar. Lin Ming hanya mempermalukan dirinya sendiri. Magang senior, saudara Sun memiliki kekuatan luar biasa, dan juga telah melangkah ke ranah Hautian. Mungkin senior magang, saudara Sun ingin naik ke panggung sendiri dan bertanding melawan Lin Ming ini. Yah, suara pemuda bermarga Sun berhenti. Dia berharap dia bisa menamparkan adik magang junior idiot yang suka berciuman ini sampai mati. Dia ragu-ragu, lalu berpura-pura merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, saya akan melihat dulu bagaimana keadaannya. Para murid sekte Deep Earth terlalu tertekan oleh ekspresi marah si Zongkun. Akhirnya, salah satu murid tidak tahan lagi dan melompat ke atas panggung. Dia berdiri di tengah panggung dan dengan jelas berkata, Chen Kun dari sekte Deep Earth, saat ini berusia 19 tahun. Mohon saran. Chen Kun, dia adalah murid langsung sekte Deep Earth. Saya tidak menyangka orang pertama yang naik ke panggung adalah murid langsung. Kompetisi perjamuan ini berkembang terlalu cepat. Sudah 1 atau 2 jam berlalu, namun level peserta telah meningkat ke level murid langsung, orang lain bahkan belum sempat naik ke panggung. Siapa yang tahu bahwa faktor acak Lin Ming ini akan muncul entah dari mana. Tapi, Chen Kun ini bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dipermainkan. Hasil pertandingan ini sulit ditentukan, tapi dia pasti bisa memaksa Lin Ming menggunakan kekuatan penuhnya. Chen Kun mengeluarkan tongkat panjang dari cincin spasialnya. Staf ini adalah salah satu senjata umum dari sekte Deep Earth. Wah, bukan karena aku, Chen Kun, yang menindasmu, tapi kamu terlalu sombong. Anda bahkan tidak menempatkan 6 sekte besar wilayah 5 elemen saya di mata Anda. Karena kamu berani menantang 6 sekte besar dengan kekuatanmu sendiri, bagaimana aku bisa takut padamu? Awasi stafku. Chen Kun memecat stafnya. Staf ini secara alami adalah staf yang elastis. Tongkat itu menari di langit, menciptakan hantu coklat yang terhubung menjadi satu bentangan, seolah pasir menutupi seluruh langit. Tidak mungkin mengetahui dari mana serangan Chen Kun berasal. Melawan hantu staf yang luar biasa ini, Lin Ming hanya menusukkan tombaknya. Tombak ini menghasilkan 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar. Esensi sejati biru yang bergetar memancar keluar seperti air pasang. Di bawah gelombang seperti itu, semua hantu staf dihilangkan, tidak berubah menjadi apapun. Dalam sekejap, Lin Ming tiba di depan Chen Kun, menusukkan tombaknya ke perut Chen Kun. Warna kulit Chen Kun berubah, Cliff Rock Barrier. Sebagai murid dari Sekte Bumi Dalam, dia secara alami mengetahui beberapa keterampilan bela diri defensif. Chen Kun melambaikan tangannya, dan dinding tanah tebal muncul di depannya. Tombak Lin Ming menabrak dinding, mengguncang energi asal yang menciptakannya. Chen Kun diam-diam tersenyum. Dia mengambil keuntungan ketika senjata Lin Ming tersangkut di dinding dan mengangkat tongkatnya, menggedor bahu Lin Ming. Staf pembuka bumi. Tongkat panjang itu melolong saat turun, energi asal berputar di sekitarnya, berubah menjadi tongkat setinggi 3 kaki. Saat turun, itu tampak seperti pilar emas yang hendak menghancurkan Lin Ming. Jika staf ini menyerang, itu pasti akan mematahkan tulang selangkanya, menyebabkan Lin Ming kehilangan kekuatan tempurnya. Dalam sepersekian detik, Lin Ming berteriak, meledak. Aliran seperti sutra meletus. Dinding tanah setebal kaki itu benar-benar hancur menjadi bubuk oleh 10.000 filamen esensi sejati biru yang bergetar. Tombak Lin Ming tersapu, potensi tombaknya seperti gelombang yang tak terhentikan. Itu bertabrakan dengan bayangan tongkat emas. Bang! Saat tongkat dan tombak berpotongan, naungan tongkat pilar emas pecah, tapi tombak lembut mendalam berat milik Lin Ming melengkung menjadi bulan sabit, seolah-olah akan pecah. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Pada saat terakhir, Lin Ming benar-benar memegang tombak dengan satu tangan. Dengan tangan kanannya yang bebas, pukulannya keluar. Pada saat ini, Chen Kun menggunakan kekuatan penuhnya untuk menopang tongkat di tangannya, di mana dia memiliki kekuatan untuk bertahan. Dia hanya bisa menatap dengan tak percaya saat tinju Lin Ming meninju dadanya. Chen Kun hanya melihat matanya menjadi gelap sesaat saat dia terbang mundur. Bab 369, Pertempuran Maraton. Chen Kun terbang mundur beberapa puluh kaki sebelum akhirnya berhasil menggunakan tongkatnya untuk mendarat. Dia berlutut di lantai, terengah-engah dan menghirup udara dalam-dalam. Pukulan yang mengenai dadanya terlalu aneh, energi dalam serangan itu telah menyebar ke seluruh organ tubuhnya, menyebabkan darahnya bergolak. Dia berdiri, ekspresi kaget mewarnai wajahnya. Dalam pertarungan para master di mana kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka secara alami juga harus menggunakan konsentrasi maksimal mereka. Jika ada kesalahan sekecil apapun, mungkin saja mereka akan dikalahkan. Tapi Lin Ming sebenarnya mampu memegang tombak di satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk menyerang. Kekuatan aneh macam apa ini? Setelah seorang seniman bela diri mencapai periode kondensasi denyut nadi, kekuatan tubuh mereka tidak akan meningkat banyak. Mereka hanya bisa bergantung pada penggunaan esensi sejati untuk meningkatkan kekuatan mereka secara tidak langsung. Namun karena seniman bela diri Sekte Bumi Dalam memiliki energi asal atribut bumi, mereka memiliki keunggulan besar dalam aspek kekuatan.
Tapi pada saat itu, Chen Kun telah sepenuhnya ditekan oleh kekuatan kasar Lin Ming. Chen Kun tidak bisa menerima ini. Saya mengaku kalah. Chen Kun mengatupkan giginya, lalu berbalik dan berjalan keluar panggung. Saat dia mengaku kalah, ada helaan napas kolektif di antara para penonton jamuan makan. Lin Ming ini, saya tidak tahu, tapi dia pasti telah mempelajari beberapa metode kultivasi yang memberinya kekuatan tubuh yang aneh. Dia benar-benar mampu menahan staf pembuka bumi Chen Kun dan membalas, bukan ketidakadilan jika Chen Kun kalah. Lin Ming mengalahkan 2 Master Deep Earth Sekte berturut-turut, bahkan murid langsung Chen Kun kalah. Setelah dia akan menjadi murid langsung peringkat 4 atau 5 teratas. Mustahil bagi Lin Ming untuk menang. Namun meski begitu, menang dengan melemahkannya dalam pertempuran gesekan akan sangat memalukan. Bahkan setelah mereka menang, 6 sekte besar wilayah 5 elemen masih akan kehilangan muka. Lihat saja warna kulit Thunder Celap. Di meja perjamuan sekte Thunder Ceres, Zhou Lai memiliki kulit yang buruk. Sejak Lin Ming mengatakan dia akan menantang 6 sekte besar dari wilayah 5 elemen, dia tidak bisa bersantai. Dia tidak khawatir Lin Ming akan terus menang. Lagi pula, jika lusinan seniman bela diri Hautian menantang seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, dia pada akhirnya akan terpeleset dan dikalahkan. Hal ini tidak bisa dihindari. Apalagi Lin Ming, bahkan Mu Qianyu di masa lalu tidak akan mampu melakukan ini. Apa yang Zhou Lai khawatirkan adalah seluruh situasi para Master Hautian di wilayah 5 elemen yang melancarkan perang berkepanjangan melawan junior periode kondensasi nadi. Begitu masalah ini diketahui, sungguh memalukan. Dia tidak bisa tidak melirik Zhou Xiaoling. Adik perempuannya sebenarnya masih makan saat ini, kepalanya hampir masuk ke mangkuknya. Zhou Lai mengerutkan kening, kamu masih ingin makan. Jika aku tidak makan lalu apa yang akan aku lakukan di sini? Zhou Xiaoling samar-samar bergumam sambil menatap Lei Zhenzi dengan bingung. Dia memiliki pandangan yang sangat bosan dan lelah di matanya. Bagaimanapun, pertarungan level ini tidak ada hubungannya denganku, jadi bagaimana dengan itu? Zhou Lai terdiam. Dia menghela nafas sambil berkata, seperti yang kamu katakan, Lin Ming benar-benar menang. Saat Zhou Xiaoling menelan makanan, dia berkata, tidak mudah baginya untuk kalah. Mengapa kamu tidak naik dan menyelesaikannya sendiri? Zhou Lai jengkel dengan adik perempuannya. Menyuruhnya naik ke atas panggung sendiri, itu benar-benar lelucon. Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing masih belum bergerak. Lin Ming telah menantang elit heroik dari wilayah 5 elemen, tapi itu tidak berarti bahwa murid-murid lain dari Divine Phoenix Island hanya akan berdiri di sana. Zhou Lai berharap jika dia atau salah satu murid utama lainnya mengambil tindakan, maka Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing akan keluar menemui mereka. Kedua orang ini sangat sulit dihadapi, terutama Mu Dingshan. Kultivasinya hanya selangkah lagi untuk mencapai Real Hautian Tengah. Zhou Lai harus mengakui bahwa peluangnya untuk mengalahkannya kurang dari setengah. Pada saat itu, segalanya akan menjadi pertarungan antara murid langsung sekte tersebut. Sementara itu, Lin Ming akan keluar panggung dan memulihkan kekuatannya. Ini bukanlah apa yang ingin dilihat Zhou Lai. Bahkan bagi Zhou Lai, dia tidak boleh kalah atau menang melawan orang ini. Dia sudah bisa membayangkan jika dia memasuki panggung, akan ada rumor yang menyebar ke seluruh wilayah 5 elemen dan wilayah Cakrawala Selatan, bahwa 6 sekte besar wilayah 5 elemen telah bekerja sama untuk mengepung talenta peringkat Saint Phoenix Island Saint yang berusia 16 tahun. Lin Ming, bahkan murid utama Zhou Lai harus menggunakan strategi membuat beberapa orang lain melemahkan Lin Ming, dan kemudian hanya berhasil mengalahkannya. Rumor ini tidak dapat diprediksi. Terutama karena pihak yang menyebarkan rumor tersebut akan membumbui banyak detail agar lebih menarik perhatian pada cerita mereka. Oleh karena itu tidak peduli bagaimana Zhou Lai menang, hasil akhirnya adalah status dan pengaruh Lin Ming akan meningkat. Adapun reputasinya sendiri, dia akan sangat didiskreditkan di wilayah 5 elemen, wajahnya jatuh ke lantai. Zhou Lai tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi ini. Pada saat ini di atas panggung, Lin Ming telah mengambil pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Dalam 2 pertandingan ini, dia menghabiskan sedikit kekuatannya. Daya tahan Lin Ming sangat mengagumkan. Dia memiliki jumlah vitalitas darah yang sangat melimpah, dan setelah dia mencapai tempering marrow di mana darahnya seperti sup emas, vitalitas darah Lin Ming seperti api besar yang mengamuk. Seorang seniman bela diri yang memiliki vitalitas yang sangat darah, bahkan jika mereka jatuh ke dalam 10.000 lapisan jurang, tidak ada hantu roh yang berani mendekati mereka, atau mereka akan langsung dimurnikan. Setelah memakan pil dan memutar formula kekacauan primal sejati, Lin Ming dengan cepat mengembalikan esensi sejati yang telah dikonsumsinya. Siapa yang ingin menjadi yang berikutnya? Lengan Lin Ming menekan laras tombaknya, tombak lembut mendalam berat setinggi 9 kaki 9 inci dengan bangga ditampilkan. Seorang pria dan tombaknya berdiri dengan bangga di tengah panggung, menantang semua seniman bela diri dari 6 sekte besar untuk menemuinya. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk menggambarkan Lin Ming adalah semangat kepahlawanannya melonjak ke langit. Seperempat jam yang lalu, para murid Divine Phoenix Island terus-menerus ditantang oleh para murid wilayah 5 elemen. Semua murid junior telah berkumpul, tapi mereka kewalahan menghadapi musuh yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, hanya dengan beberapa kata dari Lin Ming, mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kebanggaan yang luar biasa. Pada saat ini, gambaran sosok penyendiri di atas panggung telah terpatri di hati banyak orang yang hadir. Tentu saja,
Reaksi para murid wilayah 5 elemen adalah kebalikannya. Sial, anak ini terlalu sombong. Dia berani menindas wilayah 5 elemenku. Para pemuda mudah tergerak. Sekarang, dengan seseorang yang menantang mereka sambil memandang rendah mereka pada saat yang sama, bagaimana mereka bisa duduk diam? Seorang pemuda membawa pedang panjang yang terletak di dekat Zhan Yunjian berdiri. Senior magang, saudara Zhan, saya akan naik dan bersaing melawannya. Pemuda sudah gatal untuk bertarung. Pada tahun lalu, kekuatannya meningkat pesat, dan dia mencari kesempatan untuk menunjukkan kekuatan barunya. Sekarang Lin Ming telah memenangkan serangkaian pertempuran, jika dia bisa menghentikan kemenangan beruntunnya, dia pasti akan menjadi terkenal. Zhan Yunjian mengangguk. Karena wilayah 5 elemen telah memutuskan untuk mengalahkan Lin Ming dalam pertempuran gesekan, mereka harus menggandakan rencana ini. Bagaimanapun, reputasi mereka telah jatuh. Beberapa hari dari sekarang, rangkaian peristiwa ini akan menyebar apapun yang terjadi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengirimkan beberapa murid langsung terbaik dan mengakhiri lelucon ini secepat mungkin. Jika tidak, jika Lin Ming mengalahkan 7 atau 8 penantang berikutnya, itu akan menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan lagi, naik saja dan kalahkan dia secara langsung, kata Zhan Yunjian. Pemuda itu tersenyum, anak laki-laki ini sedang bermimpi. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa terus menang? Bahkan seorang murid utama pun tidak dapat mencapai hal ini. Menurutku anak ini sangat ingin menjadi terkenal hingga dia menjadi gila. Karena aku naik, aku pasti akan membangunkannya dari mimpi indah ini. Ketika pemuda itu berbicara, dia melompat ke atas panggung. Zhao Yunjian menghela nafas panjang. Bahkan jika Lin Ming kalah, dia akan tetap menjadi terkenal di seluruh wilayah Cakrawala Selatan dan wilayah 5 elemen. Reputasinya bahkan mungkin sebanding dengan Mu Qianyu dan Mu Bingyun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid langsung dari wilayah 5 elemen. Tapi pada akhirnya, Lin Ming kekurangan waktu, sejauh ini dia datang. Meskipun dia mampu mengalahkan Chen Kun, bagaimana dia bisa melawan murid langsung terbaik? Dia mungkin hampir tidak bisa menang. Dalam kasus terburuk, meskipun dia menang, dia masih akan kehabisan tenaga. Jika demikian, berapa banyak yang bisa dia kalahkan? Chu Yunfei dari Storm Valley, aku ingin merasakan kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjadi percaya diri. Chu Yunfei menunjuk di antara alis Lin Ming, provokasi terlihat jelas dalam suara dan tindakannya. Chu Yunfei dari Storm Valley adalah murid langsung peringkat keempat. Perlu disebutkan bahwa dia berusia kurang dari 19 tahun dan memiliki bakat yang luar biasa. Dia dianggap sebagai salah satu dari 4 talenta Storm Heroic teratas. Karena murid langsung peringkat keempat telah memasuki panggung, setelah itu akan menjadi murid langsung peringkat ketiga dan kedua. Dan setelah murid langsung teratas adalah murid utama, karakter seperti Zhan Yunjian, Bai Aoxuan, Zhou Lai, dan lainnya. Namun, Lin Ming juga tahu bahwa kepala murid langsung bangga dan angkuh, dan tidak akan berpartisipasi dalam pengepungan kelompok ini. Karena murid-murid utama ini tidak akan bergerak, aku akan menyapu bersih murid-murid langsung dari 6 sekte besar, dan menggunakan pertempuran ini untuk mengkonsolidasikan batas tempering Marou dan meningkatkan kekuatanku. Lin Ming tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif dan menantang 6 murid utama. Dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari orang-orang ini. Meskipun Lin Ming memiliki keyakinan penuh dalam pertarungan 1 lawan 1, karena bertarung dengan beberapa dari mereka berturut-turut, dia tidak sombong sampai tingkat tertentu. Saat Lin Ming menghadapi Chu Yunfei di atas panggung, dia mengeluarkan tombak lembut yang sangat berat. Hehe, kemenangan beruntunmu berhenti di sini. Chu Yunfei tersenyum cerah. Tanpa tindakan apapun, pedang biru yang ada di sarungnya di punggungnya terbang dengan sendirinya, ke tangannya. Lin Ming sedikit terkejut. Ini adalah konsep angin. Lin Ming langsung menyadari bahwa pedang itu ditarik keluar dari sarungnya oleh angin, lalu dikirim ke tangan Chu Yunfei. Ini adalah semacam kemampuan yang memungkinkan seseorang mengendalikan angin. Kemampuan mengendalikan angin semacam ini benar-benar membuka mata. Murid langsung peringkat teratas dari wilayah 5 elemen benar-benar memiliki kekuatan mereka sendiri. Bagi seniman bela diri Storm Valley untuk memahami konsep angin juga masuk akal. Oh, Anda melihatnya, tidak buruk. Pemahaman saya tentang konsep angin termasuk di antara generasi muda Storm Valley. Chu Yunfei sangat percaya diri. Dia telah menerobos ke ranah Hautian pada usia 18 tahun, dan juga disebut sebagai salah satu dari 4 talenta Storm yang heroik. Tentu saja, dia memiliki bidang yang dia kuasai. Dikalahkan di bawah tanganku bukanlah suatu ketidakadilan. Chu Yunfei menebas. Kecepatan pedangnya sangat cepat hingga hanya cahaya pedang yang bisa dilihat. Lututnya sedikit ditekuk, badannya melayang, gerakannya aneh. Angin kencang membentuk pusaran biru yang berputar di sekelilingnya, sosoknya berubah menjadi serangkaian gambar. Setiap cahaya pedang berubah menjadi cahaya tipis, bersembunyi di celah udara. Esensi sejati ini sangat terkompresi tetapi juga memiliki pola serangan yang aneh, hampir mustahil untuk bertahan melawannya. Ekspresi Lin Ming serius. Dia mengirimkan akal sehatnya dan menangkap lokasi setiap cahaya pedang. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Di bawah dukungan teknik gerakan, sosok Lin Ming langsung menghilang. Ca-ca-ca, ubin lantai terkoyak oleh energi pedang yang tajam, potongannya halus seperti cermin. Lin Ming seperti ikan di air.
Setiap cahaya pedang dipaksa terpisah oleh aliran seperti sutra, dan dia menari dalam badai energi pedang, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang. Dalam hal kecepatan kamu tidak bisa bersaing denganku. Bibir Chu Yunfei terangkat. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan garis tajam energi pedang larut menjadi kapas yang berkibar, menyatu dengan angin. Saat itu juga, angin berputar menjadi beberapa pusaran. Beberapa tornado biru muncul di panggung, bergoyang seperti ular besar saat mendekati Lin Ming. Babak 370, sayap Phoenix menaiki langit. Tiga tornado biru berputar di atas panggung. Karena perputarannya yang cepat, mereka mengeluarkan suara yang tajam seperti pedang yang sedang mengukir es. Bahkan ubin lantai yang ditopang oleh formasi susunan pun digiling hingga berkeping-keping. Jika seseorang terjebak dalam angin ini, nasib menyedihkan mereka bisa dibayangkan. Ketiga tornado ini kemungkinan besar merupakan formasi pedang yang diciptakan oleh angin. Kekuatan konsep angin terletak pada kemampuannya memadukan pedang dan angin. Angin tidak akan pernah menyebar. Jika angin dipotong, maka tetaplah angin. Dan di dalam angin itu terkandung energi pedang yang juga tidak akan hilang. Energi pedang membentuk formasi tornado. Konsep angin yang menakutkan. Chu Yunfei benar-benar bakat yang diberkati oleh surga, dia mungkin sudah menyentuh asal-usul semua angin. Sungguh tontonan yang langka. 4 talenta Storm yang heroik benar-benar memenuhi reputasi mereka yang luar biasa. Energi pedang yang membentuk tornado tidak dapat dipotong. Saya ingin tahu bagaimana Lin Ming akan memblokir serangan ini. Semua orang di bawah panggung menyaksikan dengan mata bersinar, menunggu untuk melihat apakah Lin Ming akan mampu menyelesaikan serangan ini, atau apakah dia akan kalah. Ketika para master bertukar gerakan menggunakan kekuatan penuh mereka, wajar jika pemenang ditentukan hanya dalam beberapa gerakan. Lin Ming melihat tornado terbentuk dari energi pedang dan menghela nafas ringan. Pemahaman Chu Yunfei tentang konsep angin bahkan mungkin melampaui pemahamannya sendiri. 7 sekte besar di wilayah 5 elemen telah mempelajari dan meneliti satu-satunya atribut mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu normal bagi mereka untuk memahami konsep dari berbagai atribut mereka. Ketika Lin Ming bertarung melawan si Hanshan, Earth Essence Shield miliknya juga berisi bayangan konsep bumi. Hanya saja dia belum benar-benar memahami konsep bumi, sehingga dia tidak mampu mewujudkannya. Sekarang dia memikirkan kembali kegigihan yang ditunjukkan oleh Earth Essence Shield ketika berubah bentuk tetapi masih tidak pecah. Lin Ming menyadari bahwa ini mungkin beberapa keterampilan yang dimiliki oleh konsep bumi. Lin Ming masih memiliki cara untuk menempuh jalur seni bela diri sendiri. Dia berkonsentrasi pada benih dewa sesat dan mulai memutar esensi sejati di dalam tubuhnya. Dia sudah bisa mendengar hembusan angin yang tajam mulai membelah perlindungan esensi sejatinya. Ini adalah akibat dari perpaduan energi pedang dan angin. Chu Yunfei mencibir. Esensi sejati menyatu dengan angin, dan energi pedang melebur menjadi angin. Angin adalah pedang adalah angin. Jika dia benar-benar ingin menghindari energi pedang ini, itu hanya mungkin jika dia bisa menghindari angin itu sendiri. Sekarang mati. Energi pedang meletus, dan 3 tornado bergegas menuju Lin Ming dari segala sudut, ingin mencekik jalan keluar apapun. Rambut Lin Ming berkibar, pakaiannya yang mengepak hanya terkoyak oleh tornado. Dia mempercepat esensi sejati dalam tubuhnya hingga ekstrim, dan tangannya menggenggam tombak lembut yang sangat berat. Kekuatan api yang terkandung dalam benih dewa sesat tiba-tiba meletus. Cahaya biru yang menutupi tombak lembut mendalam yang berat memudar. Sebagai gantinya, api yang menyala-nyala membakar tombak. Cahaya merah cemerlang yang bersinar seperti matahari terbenam, menyebabkan semua orang yang menonton mengalihkan pandangan mereka dari cahaya yang begitu menyilaukan. Apa? Chu Yunfei sangat terkejut, tubuh dengan atribut ganda. Lin Ming ini sebenarnya memiliki tubuh atribut ganda guntur dan api yang langka. Dia bisa mengendalikan guntur dan mengendalikan api pada saat yang bersamaan. Tidak heran dia bisa masuk ke dalam fraksi burung vermilion. Dalam sepersekian detik, Chu Yunfei tidak dapat merenungkan apa yang sedang terjadi. Tombak Lin Ming tampaknya menyulut kekosongan, tombak lembut mendalam yang berat mengepul dengan warna merah tua saat menyapu tornado. Tiba-tiba, angin yang mengandung hakikat sejati dinyalakan di atas api yang berkobar-kobar. Tombak Lin Ming, yang membuat Chu Yunfei sangat tidak percaya, menghancurkan tornado biru. Setelah energi pedang dan angin menyatu, ia tidak dapat dipisahkan. Tapi, jika energi asal angin dibakar habis, maka tornado energi pedang secara alami akan hancur. Pada saat dia telah membelah tornado, Lin Ming tiba-tiba merasa seolah ada api yang menyala di dalam hatinya. Kekuatan api di dalam benih dewa sesat sepertinya tidak ada habisnya, seolah-olah akan meledak kapan saja. Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah hasil dari terus-menerus mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle selama 4 bulan dan mencapai lapisan kedua. Kekuatan api telah berkumpul di dalam benih dewa sesat, terbungkus erat di dalamnya. Perubahan kualitatif dan kuantitatif yang terjadi telah membangkitkan resonansi dalam benih dewa sesat. Rumus hukum, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, terlintas di benaknya. Lin Ming melewati celah di antara tornado, kakinya menginjak teknik gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan saat dia tiba-tiba berakselerasi. Api dimuntahkan, benih dewa sesat meraung. Lin Ming tiba-tiba menusukkan tombaknya. Sayap Phoenix menaiki langit, nyala api yang terang membumbung tinggi. Apa yang secara mengejutkan digunakan Lin Ming adalah keterampilan bela diri atribut api dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle.
Api yang berkobar padam, seekor burung phoenix merah cemerlang melebarkan sayapnya dari ujung tombak lunak mendalam yang berat dan membubung tinggi. Chu Yunfei terkejut. Dia mengumpulkan semua esensi sejati dan energi asal angin yang belum tersebar, menebas dengan pedangnya. Bang! Sebuah neraka meletus. Pedang Chu Yunfei yang ditebas dengan tergesa-gesa secara alami tidak mampu menghentikan Phoenix Wings Ascending Sky yang Lin Ming telah kumpulkan potensinya untuk digunakan. Energi asal api membakar abis angin, membakar abis semuanya. Segera, sosok Chu Yunfei dilalap api. Esensi sejati yang melindungi tubuhnya bergetar hebat, dan tiba-tiba pecah. Chu Yunfei terbang mundur, rambut dan pakaiannya hangus di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan api telah tenggelam ke dalam meridiannya, menyebabkan dia mengalami luka dalam yang parah. Para murid Divine Phoenix Island terkejut. Lin Ming sebenarnya adalah seniman bela diri atribut ganda guntur dan api yang langka. Tidak hanya itu, tapi dia benar-benar telah mempelajari metode inti budidaya Divine Phoenix Island. Kapan dia mempelajarinya? Beberapa murid tiba-tiba teringat bahwa beberapa hari yang lalu, ada lingkaran api yang sangat cepat yang menyebar dari parasol Tripavilion. Bagaikan angin puting beliung yang tiba-tiba membesar, menerbangkan dedaunan hutan pohon payung. Sekarang mereka memikirkan kembali hal itu, pusat lingkaran api ini adalah bangunan kecil 22, tempat Lin Ming tinggal. Tanpa ragu, orang yang melepaskan energi asal cincin api ini adalah Lin Ming selama budidayanya. Untuk mendapatkan kejadian seperti ini, seseorang membutuhkan kekuatan api yang sangat murni. Pikiran para murid Divine Phoenix Island masih berkeliaran di awan seolah-olah mereka berada dalam kabut. Mata indah Mu Qianyu melebar, dia memandang ke langit dengan rasa tidak percaya yang luar biasa, menatap api yang masih menyala. 4 bulan lalu, dia menyerahkan slip giok yang berisi lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, kepada Lin Ming. Dan sekarang, dia telah mencapai tahap kesempurnaan. Meskipun ini adalah kecepatan yang sangat cepat, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangannya. Tapi yang menurutnya tak terbayangkan adalah Phoenix Wings Ascending Sky. Itu adalah keterampilan bela diri yang hanya ditemukan dalam lapisan kedua, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Tapi, dia hanya memberikan slip giok dengan lapisan kedua kepada Lin Ming kemarin. Dalam waktu singkat, dia benar-benar mempelajarinya. Kecepatan belajar mengerikan macam apa ini? Dada Mu Qianyu berdebar-debar. Pada saat ini, dia bertemu dengan mata bingung dari wanita tua Yu Huang. Yuer, apa yang terjadi di sini? Tuan yang terhormat, Yuer tidak melanggar aturan sekte. 4 bulan yang lalu saya baru saja mewariskan lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, kepadanya. Hanya ketika saya memperoleh izin guru yang terhormat kemarin, Yuer memberinya slip giok berikut serta beberapa catatan tambahan. Maksudmu dia hanya membutuhkan waktu 4 bulan untuk menyelesaikan lapisan pertama, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan kemudian menggunakan ini sebagai dasar untuk mempelajari Phoenix Wings Ascending Sky hanya dalam 1 hari. Mu Yuhuang menatap dengan sepasang mata menawan yang dipenuhi keanggunan, memastikan sepenuhnya bahwa Mu Qianyu tidak sedang bercanda. Seharusnya seperti itu, Mu Qianyu tersenyum masam. Dia merasa kata-katanya sendiri juga tidak dapat dipercaya. Tuan yang terhormat, bahkan Yuer lebih rendah dari bakat Lin Ming dalam mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ketika saya pertama kali memberinya lapisan pertama, saya baru saja pergi mandi, tetapi saat saya kembali dia sudah belajar cara membuat rantai api. Mu Qianyu menghabiskan sepanjang hari mempelajari cara membuat rantai api. Adapun Phoenix Wings Ascending Sky, dia telah menghabiskan lebih dari setengah bulan. Mu Qianyu adalah bakat bela diri kelas 7, dan dia juga memiliki kompatibilitas fusi asal api kelas 7, sementara juga memiliki tubuh dengan garis keturunan Vermilion Bird bawaan. Dibandingkan dengan dia, Mu Yuhuang telah menghabiskan waktu lebih lama. Mu Yuhuang sangat menyadari apa artinya Lin Ming memiliki kecepatan latihan yang mengerikan. Meskipun Mu Yuhuang pun merasa hal ini sulit dipercaya, karena Mu Qianyu telah mengatakannya, ini tidak mungkin palsu. Lin Ming ini, dia memiliki fisik dengan 2 atribut, bakatnya luar biasa, dan dia memiliki persepsi kejeniusan yang luar biasa. Tidak hanya itu, tapi dia memiliki niat bela diri, dan juga mengendalikan jiwa guntur tingkat bumi. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di dunia ini? Intuisi Mu Yuhuang memberitahunya bahwa Lin Ming pasti mengalami peluang keberuntungan yang menantang surga. Ada banyak sekali peluang keberuntungan yang bisa ditemukan di benua tumpahan langit, dan ada banyak orang jenius yang berhasil mendapatkan peluang ini. Bahkan ada beberapa orang yang berubah dari biasa-biasa saja menjadi master dalam semalam. Namun, Mu Yuhuang dengan hati-hati menganalisis hasil Lin Ming, dan sampai pada kesimpulan bahwa hasilnya belum tentu semuanya karena manfaat dari beberapa peluang keberuntungan. Konstitusi dan budidayanya dapat diperoleh secara kebetulan. Namun persepsi dan niat bela dirinya harus menjadi bakat bawaan. Adapun jiwa guntur tingkat bumi, Yuer telah memberitahu saya proses lengkap bagaimana hal itu terjadi. Itu semua karena Lin Ming telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya. Keberuntungan adalah faktornya, tapi Lin Ming sendiri adalah bagian terpenting. Terlepas dari apapun, Lin Ming sendiri adalah bakat yang sempurna. Jika surga telah memberikan Lin Ming kesempatan beruntung, maka saat ini Lin Ming saat ini juga merupakan kesempatan beruntung dari Divine Phoenix Island. Jika Divine Phoenix Island milikku dapat mengatasi krisis Laut Selatan ini, maka Divine Phoenix Island milikku akan benar-benar hidup di masa yang makmur. Mu Yuhuang menarik napas dalam-dalam saat dia memikirkan hal ini.
Dia melirik Mu Qianyu. Mata Mu Qianyu tidak bergerak, tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di atas panggung, Lin Ming berdiri dengan mata terpejam. Pikirannya masih tenggelam dalam momen singkat ketika dia menggunakan Phoenix Wings Ascending Sky, memahami wawasannya dan membiarkan energi asal api mengalir dengan bebas. Beberapa saat yang lalu, dia hanya merasakan energi asal api di dalam tubuhnya telah mencapai titik ekstrim, dan dia harus mengeluarkannya atau dia akan sakit. Dia mendapat wahyu pada saat itu, dan mampu mengingat formula hukum untuk lapisan kedua, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, Phoenix Wings Ascending Sky. Kemudian, dia bisa menggunakannya dengan lancar tanpa rasa tersentak, seolah-olah dia sudah melatih keterampilan ini sejak lama. Alasan Lin Ming mampu mempelajari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle sedemikian rupa dan pada kecepatan seperti itu tidak ada hubungannya dengan persepsinya. Itu hampir sepenuhnya karena benih dewa sesat. Dengan benih dewa sesat, kekuatan api di dalam tubuh Lin Ming terus dipelihara. Ia tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat patuh. Bila perlu, tiba-tiba bisa meletus dari keadaan terkompresi, langsung meningkatkan kekuatan Lin Ming secara signifikan. Dengan kekuatan pengendali yang kuat, mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle secara alami jauh lebih cepat dan mudah. Dalam pertandingan ini, meskipun ia belum mampu mencapai keadaan di mana budidayanya dikonsolidasikan, hal ini memungkinkan Lin Ming untuk mendapatkan lebih banyak wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Jika dia bisa meletakkan dasar seperti itu, akan lebih mudah untuk mempraktekkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle nanti. Ada banyak keterampilan bela diri yang ditemukan dalam lapisan kedua metode budidaya, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Ini juga merupakan keuntungan yang sangat tepat waktu bagi Lin Ming. Sebelumnya, gaya serangan Lin Ming terlalu unik. Selain Flow Like Silk, dia memiliki jarum baja naga melingkar dan Thunder Fire Annihilation. Pemusnahan api guntur dan jarum baja naga yang melingkar merupakan jurus utama terakhir. Adapun aliran seperti sutra, itu bukanlah keterampilan bela diri murni. Dengan demikian, sebagian besar waktu Lin Ming menggunakan teknik tombak fondasi. Misalnya naga banjir pergi ke laut, bunga di tengah badai, dan sebagainya. Ketika budidayanya lebih rendah, ini sudah cukup. Namun kini, semakin terlihat bahwa inilah kelemahannya. Pertempuran benar-benar cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatanku. Persaingan di jamuan makan ini sebenarnya adalah tempat yang sangat bagus untuk menenangkan diri. Lin Ming berpikir dengan sedikit kebahagiaan. Dia menelan pil dan mengandalkan vitalitas darahnya yang luar biasa untuk memulihkan esensi aslinya. Dia memegang tombak lembut yang sangat berat di tangannya, suaranya yang jernih terdengar di udara, siapa selanjutnya? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.